Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa kembali lagi melanjutkan kelas bahasa Arab kita yang sudah off ya 3 bulan, dan saya mohon maaf ternyata kegiatan di Indonesia lumayan padat sehingga belum bisa melanjutkan kelas bahasa Arab ini selama saya berada di Indonesia. Namun alhamdulillah ini sudah kembali. Saya balik lagi ke Kuwait di sini. Kita bisa melanjutkan lagi dan mudah-mudahan akhwat di sini masih ada rasa semangat untuk melanjutkan kelas bahasa Arab ini hingga selesai. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu kita sudah membahas fiil mabni, fiil mu'rab ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal bersama fiil ma'lum dan fiil majhul. Oke, fiil ma'lum dan fiil majhul. Mudah-mudahan pelajaran sebelumnya di murojaah ya, mudah-mudahan ya. Baik, apa itu fi'il ma'lum dan fi'il majhul? Oke, gampangannya kalau fi'il ma'lum itu adalah kata aktif, ya, fi'il kata kerja aktif. Adapun fi'il majhul, gampangannya adalah kata kerja pasif, ya. Baik, bentar di sini. Ya, kata kerja aktif untuk ma'lum, kata kerja pasif untuk majhul. Maklum sendiri itu diketahui, maksudnya diketahui fiilnya. Oke, diketahui fa'ilnya, maaf, diketahui fa'ilnya. Ini disebutkan di sini, fiil maklum adalah kata kerja yang disebutkan bersamaan dengan fa'ilnya. Normalnya dalam suatu jumlah fi'liyah itu terdiri dari fiil dan fa'il. Fa'ilnya itu disebutkan normalnya. Oke ya. Nah, yang disebutkan fa'ilnya itu dinamakan fi'il ma'lum. Oke. Adapun fi'il majhul itu yang fa'ilnya itu ditiadakan. Ya, fi'il majhul adalah fi'il yang dihapus atau dihilangkan fa'ilnya. Oke. Dengan contoh, insya Allah kita akan mengetahuinya. Nah, contoh dari fi'il al-fi'lu al-ma'lum. Ya, di sini kan tadi ya, fi'il ma'lum adalah kata kerja yang disebutkan bersamaan dengan fi'il itu apa? Si fa'il. Jadi fa'ilnya disebutkan nih. Adapun fi'il majhul, fa'ilnya dihilangkan, nggak disebutin. Oke, contoh dari fi'il ma'lum ya, kita sudah sering singgung untuk apa namanya fi'il dan fa'il ya. Kataba, misalnya kataba artinya menulis. Kataba siapa yang menulis al-ustadzu. Oke, kataba itu fi'il madhi, al-ustadzu ini fa'ilnya. Pak Ustadz, al-ustadzu itu Pak Ustadz. Pak Ustadz menulis apa nih? Al-kitabah. Nah, al-kitabah nih sebagai maf'ul bihi. Mudah-mudahan masih ingat maf'ul bihi adalah objeknya. Yang ditulis oleh Pak Ustadz adalah kitab. Kemudian sa'ala Muhammadun, sa'ala masih fi'il madhi, Muhammadun itu fa'ilnya, sa'ala itu artinya bertanya, Muhammadun itu fa'ilnya, yang bertanya adalah Muhammad, bertanya kepada siapa? Rojulan, Muhammad loh bertanya kepada laki-laki, seorang laki-laki. Rojulan, dan maf'ul bihi kaidahnya selalu mansub. Kaidahnya maf'ul bihi selalu mansub. Adapun fa'il kaidahnya selalu marfu' ya. Mudah-mudahan ingat ya, fa'il selalu marfu'. Adapun maf'ul bihi selalu mansub. Baik. Contoh ketiga, kataballahu. Ya, Allah mewajibkan. Alaikum bagi kalian. Apa mewajibkan bagi kalian? Allah mewajibkan bagi kalian apa? As-siyama, yaitu berpuasa, ya, yaitu berpuasa. Kataballahu alaikum as-siyama. Kalau kita perhatikan 3 kalimat ini adalah jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari atau dimulai dari fi'il. Ya, jumlah fi'liyah kita sudah ketahui bahwasanya jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il.
Oke, di sini fa'il-fa'ilnya disebutkan nih, fa'il-fa'ilnya dan juga maf'ul bihnya juga disebutkan. Kataba al-ustadzu al-kitaba, sa'ala Muhammadun rajulan, kataballahu alaikum as-siyama. Baik. Nah, fi'il maklum ini dari tiga jumlah ini bisa dijadikan fi'il majhul, bisa dijadikan fi'il majhul. Caranya bagaimana? Dengan menghilangkan fa'ilnya. Jadi yang contoh tiga ini al-ustadzu dibuang, Muhammadun dibuang, Allahu dibuang, ya dihilangkan maksudnya. Fa'il-fa'ilnya dihilangkan. Jadi di sini tinggal kataba al-kitabah. Nah, di sini untuk fiilnya karena mau dijadikan majhul, maka katabanya di sini dijadikan majhul. Caranya tadinya yang kataba menjadi kutiba. Yang tadinya kataba menjadi kutiba. Yang tadinya sa'ala menjadi su'ila. Oke, kataba menjadi kutiba, sa'ala menjadi su'ila. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, maf'ul bihinya karena fa'ilnya hilang, maka maf'ul bihinya menggantikan si fa'il. Maf'ul bihinya di dalam jumlah yang pertama, katabal ustadu al-kitabah. Ya, al-kitabah maf'ul bihinya menggantikan al-ustadu. Oke, maka al-kitabah yang tadinya fathah menjadi al-kitabu dengan dhammah. Jadinya kutiba al-kitabu. Kutiba al-kitabu. Nah, ini diperhatikan, tapi Alkitabu sudah bukan lagi maf'ul bihi posisinya. Berarti fa'il dong, bukan lagi fa'il. Karena kitab masa fa'il. Enggak, dia sebagai naibu al-fa'il. Bisa ditulis sebagai naib al-fa'il. Pengganti al-fa'il. Fa'ilnya tadi kan dihilangkan. Diganti posisinya maf'ul bihi tadi, diganti menggantikan posisi fa'il. Makanya dinamakan naib al-fa'il. Naibul fa'il atau naib al-fa'il. Baik. Kemudian yang Sa'ala Muhammadun rojulan. Muhammad loh telah bertanya kepada si laki-laki, seorang laki-laki. Muhammadnya dihilangkan, ditiadakan fa'ilnya. Kemudian rojulan tadi yang maf'ul bihi menggantikan posisi si Muhammad. Ya, makanya jadinya su'ila rojulun. Su'ila rojulun. Untuk Alkitab rojulan karena Alkitab pakai alif lam nggak usah dihilangkan alif lamnya tetap. Cuma posisinya aja dia menggantikan fa'il. Alkitabah menjadi alkitabu. Rojulan dia nggak ada alif lamnya dia bertanwin maka dia menggantikan Muhammadnya menjadi yang tadinya rojulan menjadi rojulun. Kemudian as-siyama. Kataballahu alaikum as-siyama. Ya, Allahnya dihilangkan di sini, fa'ilnya karena fa'ilnya itu Allah dihilangkan, kemudian kataba menjadi kutiba. Oke. Maf'ul bihinya adalah as-siyama. Maf'ul bihinya adalah as-siyama menjadi as-siyamu. Alaikumnya tetap kutiba alaikumus siyamu. Kutiba alaikumusiyam, ya redaksi di dalam Al-Quran kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum, ya kan diwajibkan bagimu puasa. Kenapa sih kok harus dijadikan majhul, fi'il majhul? Iya. Jadi ada beberapa fungsi ya, di antaranya karena mungkin ketidaktahuan sih orang yang menyampaikan. Misalnya saya bilang kutibal kitabu, ya, kitab loh telah ditulis. Yang tadinya artinya Pak Ustadz menulis kitab, kemudian dimajhulkan menjadi kitab telah ditulis atau telah ditulis Alkitab. Nah, ketika saya menyampaikan kutibal kitabu, kitabnya loh udah ditulis. Nah, nggak tanpa perlu menyebutkan fa'il. Mungkin saya nggak tahu memang siapa yang penulisnya, siapa yang menulis kitab ini nggak tahu. Tapi yang terpenting bagi saya mau ngasih tahu kalau kitab ini loh sudah ditulis. Bisa difahami ya? Ya, atau memang sudah jelas si fa'ilnya, ya sudah jelas seperti kataballahu alaikumusiyam. Di sini di fi'il majhul kan kutiba alaikumusiyam, ya diwajibkan bagi kalian asyam puasa. Ya, sudah jelas siapa lagi yang mewajibkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu lagi kita bilang kataballahu alaikum asyam karena sudah jelas yang mewajibkan asyam berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu fungsi kenapa sih dimajhulkan, fa'ilnya dihilangkan. Oke? Atau memang saya tahu nggak tahu siapa yang siapa yang bertanya misalnya. Salah Muhammad dan tadinya yang bertanya Muhammad. Ketika dihilangkan Muhammadnya, yang mau saya kasih tahu itu ya si laki-laki ini bahwasanya si laki-laki ini ditanya.
Saya nggak penting, bagi saya nggak penting siapa yang bertanya, siapa yang bertanya nggak penting. Ya, yang penting bagi saya mau menginformasikan bahwasanya laki-laki ini loh sedang ditanya atau telah ditanya. Su'ila rojulun. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, caranya bagaimana untuk menggantikan ma'lum menjadi fi'il majhul? Oke. Nah, ini ada dua dua ya, ada apa dibagi dua, fiil maldi dan fiil mudhari di sini. Oke, fiil maldi dulu. Fiil maldi insya Allah akhwat di sini nggak asing lagi dengan yang namanya fiil maldi. Oke ya, fiil maldi contohnya kataba ini, kataba. Nah, fiil maldi itu dibagi dibagi lagi. Fiil maldi yang terdiri dari tiga huruf ya, contohnya kataba, fataha, sa'ala, farodo, abada. Oke, qoro'a, jalasa, ya. Banyak banget fi'il madhi yang hurufnya tiga. Atau fi'il madhi yang hurufnya lebih dari tiga huruf. Oke, contohnya akmala. Ya, di sini disebutkan akmala. Oke, yang dari kataba menjadi kutiba. Farodo, furido. Abada, ubida. Nah, kalau yang ini baru tiga huruf ya, katabanya ya. Kaf, satu, ta, dua, ba, tiga. Farodo pun seperti itu. Fa, satu, ro, dua, dot, tiga. Abada, ain satu, ba dua, dal tiga. Jadi terdiri dari tiga huruf. Maka kaidahnya dengan mengkasrohkan satu huruf sebelum huruf terakhir dan mendomah semua huruf berharokat sebelumnya. Gampangannya huruf pertamanya didomahkan. Yang tadinya ka menjadi ku. Farodo fu, abada u, ya dari a u, ka ku, fa fu, ya sa saala su, oke. Kemudian huruf keduanya dikasrohkan. Kataba ku, huruf pertamanya didomahkan, huruf keduanya dikasrohkan. Kutiba, oke. Huruf terakhir, huruf ketiganya dibiarkan, ya. Itu untuk fiil maldi. Kataba, kutiba, farodo, furido, abada, ubida, sa'ala, su'ila, fataha, futiha. Mudah-mudahan bisa difahami. Adapun yang hurufnya ini disebutkan, dicontohkan hurufnya ada empat. Akmala. Ya, tetap huruf pertamanya didomahkan sama seperti fi'il mudhari, fi'il madhi, maaf, yang tadi tiga huruf, huruf pertamanya didomahkan. Yang tadinya a menjadi u. Nah, huruf keduanya tetap sukun. Ak, uk, ak, uk. Huruf ketiganya di sini, mimnya yang tadinya fathah, ma menjadi mi. Ukmila. Karena kaidahnya, lihat nih, dari fi'il madhi dengan mengkasrohkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Mengkasroh satu huruf sebelum huruf terakhir. Jadi mau hurufnya 3, 4, 5 untuk fi'il madhi, maka kita mengkasrohkan huruf sebelum terakhir. Huruf terakhirnya mau lam, berarti sebelumnya huruf lam itu dikasrohkan. Mau huruf terakhirnya ba, berarti huruf sebelum ba dikasrohkan. Mau dia 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, yang jelas huruf sebelum terakhir itu kaidahnya untuk fi'il madhi dikasrohkan. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan mendomah semua huruf berharokat sebelumnya di sini ya. Kataba, kutiba. Tapi untuk apa namanya? Untuk lebih dari 3 huruf, enggak. Semua huruf berharokat sebelumnya enggak. Didomahkan waktu pada huruf pertamanya. Ka, kutiba. Akmala, ukmila. Ya, huruf pertamanya didomahkan. Kemudian mengkasrohkan huruf sebelum terakhir. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Mbak Bu Neneng dulu yuk. Ya, Ustazah. Baik. Di ini ya, latihan sebentar ya sebelum melanjutkan yang fi'il mudhari. Saya kasih contoh misalnya doroba, doroba, al ab, bapak memukul al walada. Doroba al abu al walada. Bapak telah memukul anaknya.
Oke, sekarang dijadikan ini fiil ma'lum, doroba dijadikan fiil majhul. Yuk, jadinya bagaimana? Duriba, Santi, duriba. duriba, Oke, wa- eh, wala jadi waladun. al-waladu, nggak boleh waladun, Al, karena pakai ada al ya. alifnya. Oke, Oke. ya. Ya. Duribah al-waladu. Yang tadinya bapak loh telah memukul anak. Anak laki-laki. Jadinya kalau di fi'il majhul kan artinya apa? Duribah al-waladu. Duriba al waladun. Doroba kan bukan al-waladun. Nggak boleh. Ada alif lam itu nggak boleh ditanwinkan. Duribah Oh, al-waladu berarti anak laki-laki telah dipukul. di- Ya. Doroba memukul, duriba dipukul. Ya, makanya tadi dibilang disinggung kita singgungnya pertama tadi bahwasanya fi'il ma'lum itu kata kerja aktif me ya kan. Kalau fi'il majhul kata kerja pasif doroba memukul, duriba dipukul. Oke. pukul. Nah, untuk fi'il majhul fa'ilnya selalu dihilangkan, ditiadakan. Fa'ilnya selalu ditiadakan. Kemudian maf'ul bihinya menggantikan posisi fa'il. Cuma kita menamakannya bukan menamakan fa'il, melainkan naib al-fa'il. Naib itu artinya pengganti al-fa'il. Kalau pengganti al-fa'il, maka kalau fa'ilnya selalu kaidahnya marfu dengan dhammah, maka naib fa'il pun juga marfu dengan dhammah. Duriba al-waladu. Duriba al-waladu. Satu lagi masih Bu Neneng ya. Oke. Fataha at-talibu al-baba. Kak, pelan dikit Kak. Fataha Oke, jadi at-talibu al-baba. Yuk, dimajhulkan fi'ilnya. futiha Ganti. alba albab albabu. Ahsanti. Futihal babu. Ya, bagi saya nggak penting mau yang buka siswa atau itu siswa atau mau yang buka Pak Ustadz atau yang buka security nggak penting bagi saya. Yang penting adalah mau ngasih tahu kalau babnya loh sudah dibuka. Futihal bab. Ya, futihal babu. Oke, futiha al babu. Bisa difahami ya dari sini ya? Oke, oke. Baik. Ya, Ustazah. eh Sini ada siapa lagi? Mbak Nur Hidayah mau mencoba? Boleh, Dadah. Oke, kalau tadi ukmila ya, ukmila. Contohnya yang huruf ketiga, huruf lebih dari tiga huruf tadi. Tadi contohnya, maaf, akmala menjadi, menjadi ukmila. Oke ya, uk. Iya. Sekarang saya mau kasih tahu, akroma, akroma Muhammadun, akroma Muhammadun, ad-dhaifa. Muhammad loh, si Muhammad loh telah memuliakan tamu. Oke, ini fiil maklum. Digantikan menjadi fiil majhul. Ya, tadinya akroma menjadi Ukrima ahsanti. Ukrima. Yuk, ad-doifu. ukrima. U-nya menjadi dhoma. Oke, kafnya tetap. Ro-nya kasroh. Oke, ini kasroh ya, maaf nggak kelihatan. G. Ukrima. Ukrima. ad Fu. Ahsanti. Ukrimah ad-dhaifu. Ya, tamu itu telah dimuliakan. Oke, tamu itu telah dimuliakan. Ya, Muhammad memuliakan tamu, tapi nggak perlu lagi kita sampaikan kalau Muhammad yang memuliakan tamu. Yang perlu kita sampaikan adalah si tamu ini telah dimuliakan, maka kita bilangnya ukrimu ad-dhaifu. Ahsanti. Masih. G. Anzalallah, anzala itu telah menurunkan. Siapa yang telah menurunkan? Allah, ya Allahu. Apa? Allah telah menurunkan apa? Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran. Baik, ini fi'il ma'lum. Sudah kita tahu pasti yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk fi'ilnya dimajhulkan bagaimana? Unzila Ahsanti. alkitab Al-Quran. Unzila apa? Ulangi lagi. Maaf, Ustazah. Al-Quranu. Oke, Unzila Al-Quran.
Santi. Al-Quran loh telah diturunkan. Sudah. Jelas ya insya Allah ya. Unzila yang tadinya anzala menjadi unzila. Failnya Zilah. oke dihapus ditiadakan ya kan. Kemudian maf'ul bihinya di apa namanya menggantikan posisinya si fa'il. Oke, maka didhamahkan. Bukan menggantikan posisi apa namanya berarti Al-Qur'an fa'il apa dia persis fa'il enggak, menggantikan posisi dalam hal i'rab ya kan. Naibul fa'il. Oke ya, maka dia bilang bukan fa'il melainkan naib al-fa'il. Fa'ilnya karena dia marfu, maka naib fa'ilnya dia marfu. Mudah-mudahan bisa Tuh. difahami. Ya, insya Allah Ustazah. Baik. Baik, sekarang kita lanjutkan yang fi'il mudhari'. Bentar deh. Kita lanjutkan yang fi'il mudhari'. Oke. Sama fi'il mudhari' apa dhammah huruf yang pertama didhammahkan yang tadinya yaktubu. Yaktubu, kataba yaktubu, kataba fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaktubu. Kemudian yaknya didhamahkan, yu, yang tadinya ya, yu. Oke, kaf sukunnya sama. Oke, tetap yak, yuk. Yak, tu. Nah, huruf ketiganya difathahkan. Huruf sebelum terakhir maksudnya di sini ya, huruf sebelum terakhir difathahkan. Kalau untuk fi'il madhi, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Kalau fi'il mudhari' huruf sebelum terakhir difathahkan dan huruf pertama dikasroh didhammahkan. Contohnya yaktubu, yaktubu menjadi yuktabu, yaftahu, ya, yaftahu, yuftahu, yuftahu. Oke, ya, yaftahu, yuftahu, yukmilu, yukmilu ini fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' ma'lum. Oke, yukmilu memang seperti itu. Akmala, yukmilu, fi'il madinya akmala, fi'il mudhari'nya yukmilu. Kok nggak yakmalu, melainkan yukmilu? Iya, karena fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Akmala yukmilu. Oke. Akroma yukrimu. Oke. Jadi di sini yukmilu untuk dimajhulkan tetap pakai domah yuknya karena tadi ya dengan mendomahkan huruf pertama. Yuk bedanya huruf sebelum terakhirnya, huruf sebelum terakhirnya kan mim nih, huruf terakhirnya kan lam. Huruf sebelum terakhirnya mim. Mimnya itu difathahkan. Oke, tadinya yuk milu menjadi yuk malu. Yuk malu dilengkapi. Yuk milu melengkapi. Yuk malu dilengkapi. Yak tubu menulis. Yuk tabu ditulis. Yaftahu membuka. Yuftahu dibuka. Ya budu menjadi yuk badu. Ya budu menyembah. Yuk badu disembah. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami dari sini. Yuk, Bu Nana mau mencoba? Insya Allah. Baik. Apa ini? Saya tulis dulu di sini. Nasoro, ini yang fi'il madhi dulu. Habis ini fi'il mudhari'nya. Nasarahullah, nasarahullah al-mu'minah. Allah loh telah memenangkan orang mukmin. Baik, ini fi'il ma'lum dimajhulkan maka menjadi Nus, nusiro ahsanti nusiro. Yuk, al mu'min al mu'minu. ahsanti nusiro al-mu'min. Iya kan? Eh, bahwasanya orang mukmin itu loh telah dimenangkan. Siapa yang menangkan? Ya jelas pasti Allah Allah. Subhanahu wa taala. Oke, nusiro al-mu'minu. Ahsanti. Masih. Zoharo, zoharo Allah, Allahu, Allah telah menampakkan al-haqqo, kebenaran.
Dhaharallahu al-haqqa. Yuk. Jadinya, Du, duhiro oke. al-haqqu. Yes. Oh, bukan contoh yang lain. Ini bukan Ya. duhira, nanti pakai huruf yang keempat. Adharallah. Oke, bukan duhira. Maaf, ulangi lagi. Saroko, as-sariku. Saroko itu mencuri. As-sariku Mhm. pencuri. Al-mala. Yuk. Suriko Ahsanti. al-malu. Ahsanti. Harta itu loh telah dicuri. Nah, surikal malu. Oke. Telah di Suriko al-malu. Ahsanti. Sekarang yang fi'il madhi yang terdiri dari 4 huruf. Adharo, nah di sini baru maaf. Allahu, adharo Allahu al-haq. Allah telah menampakkan apa namanya kebenaran. Ya, jadinya Ut, ut, hi, uthiro ahsanti uz al-haqqu. Ya. ya, uz Al-haqqu ya. yes, udhiro al-haqqu betul. Oke, naib marfu, naibul fa'il selalu marfu. Insyaallah bisa difahami ya. Ya. Adharallahu, adharallahu al-haqqa. Jadinya uzhira al-haqqu. Ahsanti. Sekarang yang fiil mudhari. Sekarang yang fiil mudhari misalnya yar yanzilullah tadi sudah kita sebutkan tapi nggak apa. Yan tadi kita sebutkan fiil madhinya, sekarang fiil mudhari'nya. Yanzilullaha, yanzilullahu maaf, yanzilullahu al-Qur'ana. Ya, menjadi Yun, ahsanti. Yun, yun ma. yun, Yun apa? Yun za ya. Yun ya, zalu, yun yunzalu. zalu Oke. al koro apa? Al-Qur, Koro Al-Qur'an, oh, Al-Qur'an. Al-Quran. Oh iya ya. Al-Quran. Ya, Nu yunzalu Al-Qur'an apa? Al-Quranu Ahsanti. Yunzalu Al-Qur'an. Ahsanti. Al-Qur'an sedang diturunkan. Oke ya? ya. Insya Allah bisa difahami. Terima kasih, Insya Bu. Allah. Ya. Ya. Makasih. Teh Judit mau mencoba Teh Judit? Ya boleh Tante. Oke. Kotala itu membunuh. Kotala ar-rajulu, seorang laki-laki telah membunuh al-waladu, al-walada, al-walada. Seorang laki-laki telah membunuh anak laki-laki. Yuk, dijadikan fiil majhul. Um, Dari Kutila Santi, kutila, oke. Kutila ya. uh, al-waladu. Ahsanti. Kutilal walad. Apa namanya telah dibunuh loh anak laki-laki itu. Ya, kita nggak tahu siapa yang bunuh. Ya udah, pokoknya yang penting bagi kita anak laki-laki ini loh dibunuh. Ya, kutilal waladu. Anak laki-laki ini telah dibunuh. Oke, Ahsanti lagi. Syariba atau syaroba, maaf, syaroba Muhammadun al-ma'a. Al-ma'a. Muhammad loh telah minum air. Ya, Syuriba Ahsanti. al-ma'u. Ahsanti, syuribal ma'u. Syuribal ma'u. Airnya udah diminum nih, syuribal ma'u. Oke? Baik kita tahu si yang minum itu Muhammad atau nggak tahu, pokoknya air ini udah diminum. Syuribal ma'u. Oke ya? Sekarang lagi. Yaftahu atau yadrusu atau yang gampang apa? Ya udah yaftahu aja. Yaftahu at-talib. Yaftahu at-talibu al-baba. Oke, ya. Ini fi'il mudhari menjadi Yuftihah. hmm. Kalau fi'il mudhari itu huruf sebelum terakhirnya difathahkan atau dikasrohkan? Coba Oke, dicek. kasrah. Kalau fi'il madhi dikasrohkan. Oh, oke, oke. Ya, kalau fi'il mudhari difathahkan. Oke? Mhm, oke. Oke. Yuf, Yuftahu ahsanti, yuftahu. Ya, yuftahu apa?
Al-babu. Ahsanti. Yuftahul babu. Oke. Yuftahu al-babu. Lagi. Yukrimu. 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 Oke. Muhammadun al-dhaifa. Muhammad loh sedang memuliakan tamunya. Tamunya lagi datang nih. Yukrimu Muhammadun al-dhaifa. Yuk, di fi'il majhul kan? Yukramu Yukromu. Oke. Yuk. ad-daifu. Ahsanti. Yukromu al-dhaifu. Ahsanti. Ahsanti. Mudah-mudahan jelas ya, Teh Judit ya. Baik. Sekarang Mbak Fitri, Fitrian Nurrahmah mau ini? Oh, menyimak dulu. Baik. Mbak Cucu mau menyimak dulu atau boleh? Baik, sepertinya ini. Sekarang Iya, Mbak... Mbak. Oh, oke. Mbak Cucu mau latihan juga? Coba Mbak, Bismillah. Yuk. Sekarang, maaf. Nah. Yaktubu, yaktubu, at-talibu, yaktubu, at-talibu, ad-darsa. Yuk, jadinya Berarti yuktabu ahsanti, yuktabu. Yuk, ad-darusu. ahsanti, yuktabu ad-dar. Ad-darusu. Ya, ad-darsu, ahsanti. Lagi, yasma'u, masih. Yasma'u, mendengarkan. Yasma'u, oke. At-talibu, oke. Al-ustadz, al-ustadz. Pelajar atau siswa itu loh sedang mendengarkan Pak Ustadz. Ya, jadinya Yusma'u oke. Asanti, yusma'u. asa Al-us. Al, oh, al-ustazu. oke, al-ustadz. Asanti. Lagi. Arsalallah, arsalallah ar-rasul. Allah loh telah mengutus Rasul. Yuk, jadinya. Urisalu. Hmm. Urisala apa ya, Hmm, Mbak? hmm, hmm. Ini arsala itu fi'il madhi yang terdiri dari 4 huruf. Kayak akroma, anzala. Berarti ditulis Arsala. arsala itu fi'il mudhor, fi'il madhi yang terdiri dari 4 huruf. Seperti anzala, seperti akroma, arsala. Yuk, jadi bagaimana? Oh, ursilu. Ursila. Ursila, ahsanti, ursila. Oke, ursila ini nggak kelihatan kasrohnya padahal saya udah kasrohin ini. Ursi, Iya. oh nggak kelihatan nih, ursila. Oke, yuk sila Ursila apa? ar-rasula. Hmm, ar. Ursila ar-rasula. Ar-rasulu. Ya, kan dia sebagai Oh iya. fa'il, ya enggak? Fa'ilnya kan sudah hilang, sudah ditiadakan. Maka yang tadinya ar-rasula menjadi ar-rasulu. Paham kan? Kalau kita perhatikan semua ini, yang tadinya ad-darsa jadi ad-darsu. Al-ustada, al-ustadu, ar-rasula, ar-rasulu, al-mu'mina, al-mu'minu, al-mala, al-malu, al-haqqa, al-haqqu, al-qur'ana, al-qur'anu, al-walada, al-waladu, al-ma'a, al-ma'u, dan seterusnya. Ya enggak? Karena dia yang tadinya maf'ul bihi, oke, posisinya menggantikan fa'il. Fa'ilnya itu kan marfu, fa'il selalu marfu. Maka yang tadinya maf'ul bihi menggantikan posisi fa'il dinamakan naib fa'il. Karena fa'ilnya marfu, maka naib fa'ilnya harus marfu. Kaidahnya naib fa'il selalu marfu. Naib fa'il selalu marfu. Mudah-mudahan bisa difahami ya, Mbak. Insya Allah, Mbak. Ya, Makasih. baik. Makasih, Mbak. Sama-sama. Masih ada yang mau mencoba? Mbak Nugrah atau Mbak Ime? Mbak Ime? Mbak Ime mau mencoba? Boleh, tapi kayaknya saya juga belum terlalu ini, Mbak. Baik, nggak apa-apa. Saya coba, karena masih dung-dung, lupa. Ya, nggak apa-apa. Aghlaqo.
Aghlaqa itu fi'il madhi terdiri dari 4 huruf seperti arsala, seperti anzala, seperti azhar. Aghlaqa artinya menutup. Aghlaqa Muhammadun. Muhammad loh telah menutup pintunya. Al-baba. Aghlaqa Muhammadun al-baba. Yuk. Berarti ugliku, Mbak. Hmm. Ag- arsala ursila. Akmala Oh iya, ukmila. uklaku. Uh Uh, arsala uklaku. ursila. Ursila. Akroma Berarti ukrima. ursila, ukliku. Uhli. Coba perhatikan lagi. Uh, ya, masih Arsala ursila. Oke. arsala, ursila. Arsala ursila. Azharo uzhiro. Berarti Uthiro. Berarti uhli, aglako. akhlako. Berarti akhlako, albabu. Aglako jadinya gimana? Oh, Aglakonya. uh, Hmm. uhliku. Uhliko, ko. Uhliko. Uhliko, Nah, uhliko, albabu. ya, uhliko, al babu. Kaidahnya di ini, di apa? Diperhatikan tadi. Untuk fi'il madhi, oke ya. Untuk fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf, oke. Saroko misalnya, saroko, maka huruf pertamanya didhomahkan. Oke, Gitu. saroko, huruf pertamanya didhomahkan berarti su. Oke. Su. Kemudian huruf sebelum terakhir, saroko. Huruf sebelum terakhir mana? Huruf terakhir apa? Kof, ya enggak? Kof, Saroko. iya. Oke, kita perhatikan yang saroko dulu. Saroko huruf terakhirnya adalah kof. Huruf sebelum terakhir berarti apa? Ro. Ro. Dikasrohkan. Di Udah. kasroh. Ya, huruf selanjutnya, huruf terakhirnya dibiarkan. Jadinya yang tadinya saroko menjadi Suriko. suriko. Ahsanti. Fatahah menjadi eh Fatah ya. ya. Fut, Futiha. Iya, gitu aja. Futiha. Fatihah, Kotala menjadi eh Kutila. Fut. ahsanti. Waduh, Kutila. ya ya. Iya. Syaroba menjadi Suriba. syuriba. Darosa menjadi Duri, Durisa. oke. Nazala menjadi Nazila. eh, Nuzila. nah, Nuzila. sama kaidahnya kayak gitu semuanya. Saroko suriko, zuharo zuhiro, fataha futiha, syaroba syuriba, nasoro nusiro. Oke ya? Oke. Oke, itu kalau terdiri dari 3 huruf. Sekarang yang 4 huruf seperti ini, arsala, contohnya arsala. Oke, huruf pertama didomahkan sama huruf pertama didomahkan, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Huruf terakhirnya dibiarkan kayak gitu. Oke ya? Yang diperhatikan huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Mau dia berapa huruf? Mau huruf 3, huruf 4, huruf 5. Yang diperhatikan huruf pertama didomahkan. Huruf ketiga dikasrohkan. Arsala, ursi. Ursila. Oke. Akroma, Ukrima. ahsanti. Aghlaqa. Ukliko. Nah, uhliqo. Tadi Mbak Eme bilang uhliku terus. Uhliqo. Ukliko. Uhliqo. Oke. Adkhala. Yuk. Adkhala. Adkhola. Hmm. Udkhila. Ahsanti, udkhila. Oke. Adkhala, udkhila. Kemudian akhbaro. Ini tulisannya. Akhbaro. Akhbaro. Ukhbiro. Ahsanti, ukhbiro. Ahsanti. Kemudian a'lana. U'lina. Ahsanti. Gampang kan? Oke. Insya Allah. Adkhala, udkhila. Akhbaro, ukhbiro. A'lana, u'lina. Ya. A'lana itu artinya memberi info, memberi kabar. Akhbaro juga memberi kabar. Adkhala memasukkan. Oke ya. Tinggal setelahnya nanti naibul fa'il marfu dimarfukan. Baik. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Ada yang tanyakan dari sini sebelum saya tutup? Ustazah, Iya. mau tanya, kalau itu kan fi'il madinya yang huwa ya, yang satu orang. Kalau misalnya kayak hum, dah, misalnya kataba, katabu gitu kan, belakangnya itu waw kan. Mm-mm. Sama. Jadinya Iya. gimana? Contoh, saya kasih contoh nih. Oke. Sama sebenarnya. Sama.
Misalnya, katabtu, katabtu ad-darsa. Yang menulis siapa, Bu Neneng? Kat- Katabtu ad-darsa. Yang kata- menulis, artinya itu saya telah menulis pelajaran. Berarti yang menulis siapa? yang menulis Eh, Darsus. Artinya kan katabtu ad-darsa. Tu-nya itu aku. Aku telah menulis pelajaran. Berarti yang telah menulis siapa? Aku. Aku, iya, aku atau saya. Oke ya. Tapi saya mau nggak mau ngasih tahu kalau apa namanya, kalau yang nulis tuh aku. Yang jelas aku mau ngasih tahu kalau pelajaran ini udah ditulis sama sebenarnya. Ya, berarti kutiba sama aja. Kutiba ad su. Oke, kutiba adar su. Tadi kan fungsi kenapa kok fiilnya dimajhulkan? Oke, fiil apa? Fa'ilnya dimajhulkan, ditiadakan fa'ilnya. Karena salah satunya ya karena nggak mau ngasih tahu siapa pelakunya. Mau memang karena nggak tahu pelakunya atau memang ya gitu aja nggak perlu dikasih tahu gitu. Tahu tapi nggak perlu ngasih tahu. Atau memang sudah jelas pelakunya, fa'ilnya. Kayak Allah itu udah jelas fa'ilnya. Oke ya, nggak perlu lagi dikasih tahu. Atau yang membunuh kan kita nggak tahu siapa yang bunuh kayak gitu. Ternyata yang bunuh aku kayak gitu misalnya. Tapi aku nggak mau ngasih tahu kalau aku yang bunuh. Makanya kutila al-waladu. Bisa difahami ya? Bukan maksud saya ini Ustazah, kalau misalnya yang melakukan itu yang banyak orang kan, Ya misalnya sama aja. kalau Sama aja. kalau Katabu ad-dars. ya Misalnya katabu ya kataba kayak gitu, sama. katabu. Kataba atau kataba at-tullabu. At-tullabu kan banyak murid-murid. Ad-durusa misalnya. Ad-durusa. Oh, Ad-dars. katabanya nggak berubah jadi katabu ya Ustazah. Ya nggak usah. Nggak usah. Kutiba sama. Kutiba sama. Bedanya kalau misalnya ini. Ad-darsa. Saya kasih contoh dulu. Kataba at-tullabu ad-darsa. Atau kataba at-tullabu ad-durusa. Ad-durusa. Jadi yang berubah itu failnya aja yang banyak itu ya. Jadi fiilnya nggak berubah jadi katabu Iya, gitu. cuma Ya. fiilnya akan berubah menjadi mu'annas kalau dia maf'ul bihinya naib fa'ilnya dia apa namanya mu'annas. Contohnya nih. Kataba at-tullabu ad-darsa sama fa'ilnya dihilangkan menjadi kutiba ad-darsu sama persis. Karena bagi saya nggak penting siapa yang nulis. Nah, yang kedua ini kataba at-tullabu ad-durusa. Ad-durusa itu jamak taksir dari ad-darsa. Jamak taksir itu kaidahnya dianggap muannas, dianggap perempuan. Ad-durusa dianggap perempuan, jamak taksir. Berarti kutibats, kutibats, ad-durus, ad-durusu. Telah Hmm. ditulis loh pelajaran-pelajaran itu. Kutibats. Bedanya gitu doang. Yang tadinya apa namanya kutiba karena naib fa'ilnya mudzakkar, ad-darsa kan mudzakkar, maka kutiba. Tapi ini naib fa'ilnya ini berbentuk jamak taksir. Jamak taksir tuh dianggap perempuan. Jadinya kutibats. Contohnya lagi. Syarobats. Syarobats Fatimah. Fatimah itu loh. Syarobats Fatimah tuh. Oke, Syarabat Fatimah tuh al-ma'a. Fatimah loh telah minum air. Oke. Tapi saya nggak mau ngasih tahu kalau yang minum itu si Fatimah. Aku mau ngasih tahu kalau air ini loh sudah diminum. Maka yang tadinya syarobat menjadi syuribah. Syuribah al-ma'u. Loh, kok nggak syuribat? Iya, karena kita konsennya ke naib fa'ilnya. Naib Hmm. fa'ilnya muzakkar, maka fi'il majhulnya pun muzakkar. Kalau yang diminum si Fatimah itu contohnya kopi, al-qahwata, kopi, al-qahwata. Teh, ada ta, itu kopi. Nah, al-qahwah itu mu'annas. Maka kita bilangnya syuribats. Syuribats al-qahwatu. Bisa difahami ya?
Ya. Oke, jadi kita nggak ngaruh failnya, si fail yang aslinya itu mau banyak mau sedikit nggak ngaruh, tetapi yang ngaruh yang di mau dia laki-laki atau apa namanya perempuan nggak ngaruh, mau 2 orang, 3 orang, 4 orang banyak nggak ngaruh, 1 orang nggak ngaruh. Kita perhatikan naib failnya. Naib failnya kalau muzakkar maka fiil majhul itu yang tadi syuriba, kutiba, futiha, apa namanya itu tadi futiha seperti itu dan lain sebagainya ya. Naib fa'ilnya maka harus pakai taknis kalau dia naib fa'ilnya muannas. Kalau naib fa'ilnya muzakkar maka fiil majhulnya pun muzakkar. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Syuribat Ya. al-qahwatu. Oke ya. Yuk, contohnya lagi. Katabtu ya. Katabtu al-kitabah misalnya. Yang atas kuning. Katabtu al-kitabah. Yuk. Yuk dimajulkan. Dimajukan. Pertama kutibat. Itu Alkitabah? enggak. Enggak lah. Alkitab Kan muzakkar atau muannas? Alkitab muzakkar. Muzakkar. Kenapa kutibat? Kutiba doang dong. Oh iya, lihat di Oke? failnya ya. Di Ya. failnya ya. Ya. Oke. Kutiba alkitab. Alkitabu. Oke, udah. Mau yang nulis saya kek atau Bu Neneng kek. Kita perhatikan yang ditulis itu apa? Kitab muzakkar. Maka fiilnya pun harus muzakkar. Lagi. Ya. Syarobat Bu Neneng misalnya. Bu Neneng. Tak tulis gini aja ya, Neneng. Syarobat. Nah, syarobat itu minum. Bu Neneng. Al-Halib. Al-Haliba itu susu. Bu Neneng loh telah minum susu. Yuk, fi'il Mm-mm. syarobatnya dimajhulkan menjadi Syuriba. oke, syuriba. Al-halibu. Al-halibu. Ahsanti syuriba al-halibu. Udah. Oke. Hmm. Mau dia banyak Iya. juga mau syarobu al-halib. Mereka lo telah minum halib. Mau dimajulkan fiilnya udah. Yang diperhatikan adalah naib fa'ilnya. Al-halib kan mudzakkar. Maka syuriba Oh, al-halibu. Oke, berbeda dengan qahwah tadi. Al-qahwat. Maka syuribat al-qahwatu. Meskipun yang minum adalah laki-laki. Oke. iya ya. Ya. Ya, baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dicerna. Mohon murojaah. Pelajaran kita tinggal 1 bab lagi. Habis itu ada examnya, ujiannya. Barakallahu fiik. Habis itu selesai. Kita lihat nanti apakah ada lanjutan atau tidak. Kita lihat nanti ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya saya foto sebentar aja. Jazakillah Ustazah. Oh, ya. Jazakillah Mbak Vina. Sebentar ya. Ya, ya, sebentar. belum. Jangan live dulu. Sebentar aja. Oke. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.